Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya C. Cundayanti dengan NIM 877831511. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum IPA di SD modul 2 KP1 yaitu ekosistem darat. Tujuan praktik ini adalah untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat, alami, dan buatan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Nah, yang pertama ada ekosistem darat alami dari pegunungan. Ekosistem pegunungan adalah ekosistem darat yang berada di daerah dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Ciri khas ekosistem ini adalah udara yang sejuk hingga dingin, curah hujan tinggi, serta vegetasi yang tumbuh menyesuaikan kondisi lereng dan suhu. Di pegunungan, terdapat hubungan timbal balik antara komponen biotik atau makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dan juga ada komponen abiotik atau unsur tak hidup seperti tanah, air, suhu, cahaya, dan udara. Adapun contoh dari komponen abiotik ekosistem darat alami, yang pertama ada tanah. Tanah aluvial adalah tanah yang subur dan terbentuk dari endapan lumpur yang dibawa air sungai. Di daerah pegunungan, tanah ini mendukung pertumbuhan vegetasi seperti teh, kopi, sayuran, dan pohon pinus karena kandungan hara yang cukup tinggi. Contoh ketiga ada air jernih mengalir. Air di pegunungan biasanya berasal dari mata air alami atau aliran sungai yang bersih dan segar. Air berperan penting sebagai sumber kehidupan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia serta menjaga kelembapan tanah. Lalu yang ketiga ada suhu mencapai 28 derajat Celcius. Suhu di pegunungan dapat bervariasi, namun pada siang hari bisa mencapai sekitar 28 derajat Celcius di daerah kaki gunung. Contoh selanjutnya ada cahaya matahari yang terang. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan dan juga mengatur suhu lingkungan. Lalu ada batu berlumut dan besar. Batu besar yang berlumut menandakan kelembaban tinggi di daerah tersebut. Lumut yang tumbuh di permukaan batu ikut menjaga kelembaban dan menjadi habitat bagi serangga kecil. Dan yang terakhir ada udara segar. Udara di pegunungan mengandung oksigen tinggi dan polusi rendah karena jauh dari aktivitas industri. Nah, inilah contoh komponen biotik ekosistem darat alami. Yang pertama ada rumput liar. Rumput liar tumbuh di area terbuka seperti lereng gunung. Fungsinya penting sebagai penahan erosi tanah. Selanjutnya ada pohon bambu. Pohon bambu banyak ditemukan di daerah pegunungan dengan kelembaban tinggi. Bambu memiliki akar serabut yang kuat sehingga sangat efektif mencegah longsor dan erosi tanah di lereng curam. Daun dan batangnya menjadi tempat hidup berbagai hewan. Dan contoh selanjutnya ada semak belukar. Semak belukar adalah kumpulan tanaman kecil dan rapat yang biasanya tumbuh di bawah pepohonan atau di tanah terbuka. Salah satu fungsinya adalah menjaga kelembaban tanah. Lalu di sini saya menemukan pohon sukun. Pohon sukun dapat tumbuh di dataran tinggi dengan suhu sedang hingga sejuk. Daunnya lebar dan hijau, membantu proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ekosistem darat buatan kebun. Ekosistem darat buatan kebun adalah ekosistem yang dibentuk dan dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu. Dan inilah contoh komponen abiotik pada ekosistem kebun. Yang pertama ada tanah. Tanah gembur dan subur menjadi media tumbuh utama bagi tanaman. Kondisi ini sangat baik untuk menanam sayur dan lain-lain. Lalu ada air jernih. Air jernih dibutuhkan untuk proses pertumbuhan. Kualitas air yang jernih dan bebas polusi penting agar tidak merusak akar dan tidak mengubah pH tanah. Suhu sekitar 26 derajat Celcius termasuk suhu sangat ideal untuk banyak jenis tanaman tropis seperti cabai, tomat, pisang, atau pepaya. Dan udara segar menyediakan oksigen bagi hewan dan manusia serta karbon dioksida bagi tumbuhan untuk fotosintesis. Contoh pertama ada pohon singkong. Pohon singkong adalah tanaman umbi yang banyak ditanam di kebun karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau umbi dan daunnya. Selain itu, sisa daun dan batangnya dapat menjadi pupuk organik setelah membusuk. Contoh selanjutnya ada anggrek. Anggrek termasuk tanaman hias epifit. Fungsi ekologisnya adalah menjaga keanekaragaman hayati kebun serta menarik serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu. Walaupun anggrek tidak tumbuh di tanah, anggrek tetap berperan sebagai produsen.
karena bisa berfotosintesis melalui daun dan batangnya. Selanjutnya ada pohon jambu. Pohon jambu merupakan tanaman buah tropis yang umum dijumpai di kebun. Pohon ini memiliki banyak fungsi. Yang pertama, daunnya berperan dalam fotosintesis menghasilkan oksigen. Buahnya pun menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan seperti burung atau kelelawar. Akar jambu membantu menjaga struktur tanah dan menyerap air. Maka dengan demikian, pohon jambu adalah produsen utama dalam rantai makanan di kebun. Adapun contoh terakhir yaitu pohon jeruk. Pohon jeruk menghasilkan buah yang kaya vitamin C dan beraroma khas. Bunga jeruk menarik serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu yang membantu proses reproduksi tanaman. Nah, maka gunung dan kebun merupakan bagian dari ekosistem darat dengan karakteristik yang berbeda. Gunung bersifat alami dan kompleks, sedangkan kebun merupakan ekosistem buatan dengan keanekaragaman yang lebih terkontrol.